Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Nika Desitina Putri Suari dari kelas 4B jurusan Akuntansi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama, perbedaan data dan informasi. Data adalah fakta mentah yang belum diolah dan belum memiliki makna yang jelas. Data biasanya berupa angka, simbol, atau catatan transaksi yang dikumpulkan dari kegiatan perusahaan. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data sehingga memiliki arti dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Contohnya pada sebuah toko elektronik terdapat catatan penjualan harian seperti televisi terjual 5 unit, kipas angin terjual 8 unit, dan rice cooker terjual 6 unit. Dan total uang masuknya itu sebesar 12 juta rupiah. Catatan tersebut masih disebut data karena hanya berupa angka transaksi saja. Setelah data tersebut diolah dan dibuat laporan bahwa produk kipas angin merupakan produk yang laris dan penjualan meningkat dibanding dengan bulan sebelumnya, maka hasil tersebut disebut informasi karena sudah memberikan makna dan dapat membantu pemilik usaha mengambil keputusan, misalnya dengan menambah stok kipas angin. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke diagram arus data tingkat 0 dari siklus produksi. Nah, di mana proses pertamanya pada diagram ini itu dimulai dari bagian 1 atau desain produk. Nah, bagian ini itu bertugas untuk membuat rancangan produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan juga perusahaan. Nah, dari proses desain tersebut itu dihasilkan informasi berupa daftar bahan baku dan juga daftar operasi yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam proses manufaktur. Nah, selain itu, bagian desain produk ini juga memberikan informasi biaya kepada bagian akuntansi biaya untuk membantu perhitungan dari biaya produksi. Nah, selanjutnya informasi ini dari desain produk itu diteruskan ke bagian 2 atau perencanaan dan juga penjadwalan. Nah, pada bagian ini perusahaan menerima data dari siklus pendapatan berupa perkiraan penjualan dan juga pesanan pelanggan. Nah, data tersebut itu digunakan untuk menentukan jumlah barang yang harus diproduksi agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, bagian ini juga mempertimbangkan barang jadi dan juga work in process atau barang dalam proses untuk menyusun jadwal produksi secara lebih efektif. Nah, setelah perencanaan dilakukan, bagian perencanaan dan penjadwalan itu menentukan kebutuhan bahan baku dan juga kebutuhan tenaga kerja. Nah, jika bahan baku yang tersedia itu tidak mencukupi, maka bagian ini akan mengirimkan permintaan pembelian kepada siklus pengeluaran agar perusahaan itu dapat membeli bahan baku dari pemasok. Nah, dari siklus pengeluaran kemudian dikirim kembali informasi daftar bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi. Nah, selain berhubungan dengan siklus pengeluaran, bagian perencanaan dan penjadwalan juga terhubung dengan siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Nah, bagian ini menerima informasi mengenai tenaga kerja yang tersedia dan biaya tenaga kerja untuk menentukan jumlah pekerja yang dibutuhkan selama proses produksi itu berlangsung. Nah, tahap berikutnya itu di bagian 3 atau operasi produksi. Nah, bagian ini menerima pesanan produksi, permintaan bahan baku, dan juga kartu pemindahan dari bagian perencanaan dan penjadwalan. Nah, setelah menerima dokumen tersebut, bagian produksi itu mulai melakukan proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Nah, selama proses itu berlangsung, produk yang masih dikerjakan dicatat sebagai WIP atau work in process. Nah, setelah selesai diproduksi, barang jadi itu akan dipindahkan ke persediaan barang untuk dijual kepada pelanggan. Nah, selama kegiatan produksi itu berlangsung, bagian operasi produksi itu mengirimkan informasi biaya bahan baku dan juga biaya overhead. Biaya bahan baku dan juga biaya overhead
ke bagian akuntansi biaya. Nah, selain itu, bagian akuntansi juga menerima data berupa kartu jam kerja, kartu pemindahan, dan permintaan bahan baku sebagai dasar pencatatan biaya produksi. Pada bagian akuntansi biaya, seluruh data tersebut diolah untuk menghitung total biaya produksi dan harga pokok produksi. Nah, hasil perhitungan itu kemudian disusun menjadi laporan biaya produksi yang akan diberikan nantinya kepada manajemen sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Nah, selain itu, informasi harga pokok produksi juga dikirim ke sistem buku besar dan pelaporan agar dapat dicatat ke dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, secara keseluruhan, diagram arus data tingkat 0, siklus produksi menunjukkan hubungan antar bagian dalam perusahaan, mulai dari desain produk, perencanaan produksi, pembelian bahan baku, proses produksi, hingga pencatatan biaya produksi. Nah, dalam sistem produksi itu juga terdapat beberapa ancaman seperti kesalahan pencatatan, kehilangan bahan baku, dan juga kerusakan mesin. Nah, solusinya itu adalah menerapkan pengendalian internal seperti penggunaan dokumen yang lengkap, pembatasan akses gudang, penggunaan sistem informasi akuntansi, dan juga maintenance mesin secara berkala. Nah, baik, untuk selanjutnya kita masuk di analisis kasus, itu soal yang ketiga, di mana yang pertama itu kita mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal. Nah, pada proses pembelian bahan baku itu karena tidak adanya dokumen permintaan pembelian atau purchase requisition yang formal. Nah, ini menyebabkan proses pembelian itu tidak memiliki bukti otorisasi yang jelas dan dapat menimbulkan pembelian fiktif maupun pembelian yang tidak diperlukan. Nah, untuk yang kedua itu karena tidak adanya pemisahan tugas. Nah, staf administrasi bernama Dina membuat purchase order sekaligus melakukan pencatatan akuntansi. Nah, kondisi ini tuh berbahaya karena satu orang memiliki wewenang yang terlalu besar sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi transaksi. Yang ketiga itu karena terjadinya pembayaran ganda. Terjadinya pembayaran ganda terhadap invoice yang sama kepada pemasok PT Sumber Pangan Sejahtera. Hal ini menunjukkan lemahnya pengendalian pembayaran dan tidak adanya pemeriksaan invoice sebelum pembayaran itu dilakukan. Nah, yang keempat itu ada pengelolaan kas kecil. Nah, di mana beberapa bukti pengeluaran itu tidak ditandatangani dan terdapat pengeluaran yang dicatat tanpa rincian yang jelas. Nah, kondisi tersebut menyebabkan sulitnya melakukan pertanggungjawaban pada penggunaan kas. Nah, yang kelima itu ada lemahnya sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi UMKM ABC itu juga masih lemah karena seluruh staf administrasi dapat mengubah file Excel tanpa adanya pembatasan akses. Nah, dengan tidak adanya backup data dan log perubahan juga meningkatkan risiko kehilangan data maupun manipulasi data transaksi. Lalu untuk yang kedua, itu hubungan kelemahan dengan komponen GOSO secara relevan. Nah, yang pertama itu ada control environment, di mana komponen ini berkaitan dengan budaya pengendalian dan pembagian tanggung jawab dalam perusahaan. Pada UMKM ABC, control environment masih lemah karena tidak ada pemisahan tugas yang jelas antara pembuat purchase order dan pencatat transaksi. Hal ini menunjukkan kurangnya struktur organisasi dan pengawasan dari pemilik usaha. Lalu untuk yang kedua itu ada risk assessment, di mana UMKM ABC itu belum melakukan identifikasi risiko dengan baik. Risiko pembayaran ganda, kehilangan kas, dan manipulasi data seharusnya itu dapat diperkirakan sejak awal. Nah, tidak adanya evaluasi risiko menyebabkan perusahaan itu tidak memiliki prosedur pencegahan yang memadai. Nah, untuk yang ketiga itu ada control activities, di mana kelemahan terbesar terdapat pada aktivitas pengendalian. Tidak adanya dokumen PR yang formal, tidak adanya otorisasi yang jelas, serta tidak adanya verifikasi invoice sebelum pembayaran dikirim, merupakan bukti lemahnya control activities. Nah, selain itu, bukti kas yang tidak lengkap juga menunjukkan pengendalian transaksi yang buruk. Nah, hubungan kelemahan dengan komponen GOSO yang keempat itu ada information and communication, di mana sistem informasi perusahaan masih menggunakan Excel tanpa pembatasan akses, sehingga informasi keuangan itu mudah untuk diubah oleh siapa saja. Nah, selain itu komunikasi antar bagian juga
kurang baik karena bendahara itu tidak mengetahui bahwa invoice-nya itu sudah pernah dibayar sebelumnya. Nah, untuk yang kelima itu ada monitoring, di mana UMKM ABC itu tidak memiliki proses monitoring yang baik. Tidak adanya pemeriksaan rutin terhadap kas kecil, tidak adanya audit internal sederhana, dan tidak adanya log perubahan data menyebabkan kesalahan maupun kecurangan sulit untuk terdeteksi. Nah, untuk selanjutnya itu ada potensi risiko akibat kelemahan dari pengendalian. Nah, akibat lemahnya pengendalian internal, UMKM ABC itu menghadapi berbagai risiko. Nah, risiko pertama adalah terjadinya kecurangan atau fraud karena pegawai itu dapat memanipulasi transaksi tanpa terdeteksi. Untuk risiko yang kedua, kerugian keuangan akibat pembayaran ganda dan selisih kas. Risiko yang ketiga adalah laporan keuangan menjadi tidak akurat sehingga pemilik usaha sulit untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, selain itu perusahaan juga berisiko kehilangan data karena tidak adanya backup data. Nah, jika file rusak atau terhapus, maka data transaksi perusahaan itu bisa hilang seluruhnya. Risiko lainnya adalah menurunnya kepercayaan pemasok maupun pihak internal karena sistem pengelolaan keuangan itu dianggap tidak profesional. Adapun rekomendasi untuk perbaikannya, yaitu perusahaan harus membuat dokumen purchase requisition atau PR dan purchase order yang memiliki otorisasi jelas sebelum pembelian itu dilakukan. Nah, untuk yang kedua, perusahaan perlu menerapkan pemisahan tugas meskipun dalam skala yang terkecil. Nah, misalnya bagian yang membuat purchase order itu tidak boleh menjadi pihak yang mencatat transaksi atau melakukan pembayaran. Nah, yang ketiga, sebelum pembayaran itu dilakukan, bendahara harus memeriksa invoice dan mencocokkan dengan bukti pembelian agar tidak terjadi pembayaran ganda. Perusahaan juga dapat memberikan cap lunas pada invoice yang sudah dibayar. Lalu untuk rekomendasi perbaikan selanjutnya itu ada setiap pengeluaran kas itu harus dilengkapi bukti transaksi dan tanda tangan penerimaan uang agar penggunaan kas itu dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Nah, selanjutnya UMKM itu perlu meningkatkan keamanan sistem informasi dengan memberikan password dan pembatasan akses pada file keuangan. Selain itu, data itu juga harus di-backup secara rutin. Nah, selanjutnya itu pemilik usaha perlu melakukan monitoring secara berkala seperti pemeriksaan kas kecil dan pengecekan laporan keuangan setiap minggu agar kesalahan dan kecurangan itu dapat segera diketahui. Baik, sekian dari jawaban ujian tengah semester yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.